Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sudah lama nih kita tidak berjumpa di konten detail kecil. Dan kali ini gua datang membawa beberapa detail dari anime Kusuria yang berhasil gua temukan setelah nonton anime ini beberapa kali. Kalau mau dibilang ya, tidak banyak detail visual yang bisa gua temukan di anime ini selain detail bunga. Jadi 90% isi konten ini bakalan ngebahas soal bunga, dan bunga. Tapi sebelum masuk ke bagian detail, satu hal yang perlu kalian ketahui, anime Kusuria memang sangat suka menggunakan bunga sebagai simbolisasi. Akan tetapi, berbeda dengan kebanyakan anime lain yang menggunakan bunga sebagai simbol untuk menyampaikan hanakotoba atau bahasa bunga, anime Kusuria justru menggunakan deskripsi bunga sebagai simbol untuk menggambarkan karakter di animenya. Maksudnya apa? Nanti gue jelasin. So, daripada kelamaan, langsung aja, ini dia detailnya. Pertama, gue bakal jelasin semua detail bunga yang ada di opening anime Kusuria dan bakal gue jelasin maksudnya apa. Untuk detail bunga yang ini, gue dapat dari channel YouTube Jepang. Gue nggak tahu nih cara bacanya gimana, jadi gue tampilin aja nama channelnya. Channel ini berhasil membongkar maksud dibalik semua visual yang muncul di bagian awal opening, dan ternyata semua bunga itu melambangkan plot cerita yang bakalan muncul di kur pertama anime ini, dan urutan bunganya pun sejalan dengan urutan episode animenya. Bunga pertama yang muncul adalah bunga berwarna pink. Bunga ini disebut Rhododendron, yang kalau di Indonesia disebut rengganis atau kuda dampit. Ini adalah bunga yang mau pakai sebagai perantara untuk memberitahu Gyokuyo dan Lihua mengenai bahaya bubuk putih yang mereka pakai. Ini karena dalam bahasa bunga Rhododendron melambangkan bahaya dan kewaspadaan. Bunga ini juga muncul di episode 2, di mana Mau menggunakan Rhododendron sebagai contoh untuk ngasih tahu kalau ada beberapa tanaman yang mengandung racun, dan ada tipe racun yang dapat terpicu ketika terbakar. Lanjut ke bunga berikutnya disebut Cotton Rose atau Fuyo. Nama bunga ini sempat Mau sebut di episode 3 ketika dia melihat salah satu selir raja yang bernama Fuyo. Mau ngomong kalau selir Fuyo benar-benar tampak seperti bunga Fuyo. Lalu Mau menjelaskan kalau bunga Fuyo adalah bunga yang berwarna putih di pagi hari dan akan berubah menjadi pink ketika malam hari. Penjelasan ini terhubung ke bagian akhir episode 3 ketika Mau melihat selir Fuyo yang pergi dari istana. Di sini Mau ngomong kalau selir Fuyo yang dia lihat di malam hari tampak sangat cantik, sangat jauh berbeda dengan selir Fuyo yang dia lihat di pagi hari. Nah, kalau kalian perhatikan, bentuk bunga Fuyo yang muncul di episode 3 dengan bunga Fuyo yang muncul di opening tampak berbeda. Ini karena openingnya menampilkan bunga Fuyo yang berlapis-lapis. Bunga ketiga adalah bunga berwarna ungu yang disebut Kikyo atau balloon flower, yang kalau di Indonesia disebut bunga lonceng Cina. Bunga ini muncul di episode 4, yaitu scene ketika selir Lihua sedang memegang bunga Kikyo yang ada di taman. Dan bunga ini muncul lagi di dalam ruangan ketika Mau bertemu dengan selir Lihua yang sudah sehat. Ada beberapa hal yang mungkin saja bisa jadi alasan kenapa bunga ini dipakai sebagai simbol Lihua di episode 4 ini. Pertama, alasan kenapa bunga ini disebut sebagai balloon flower atau bunga balon, karena bunga ini akan membengkak layaknya balon sebelum akhirnya mekar. Sama seperti kasusnya Lihua di episode 4 yang melalui proses pembengkakan, di mana dia diceritakan sakit, lalu akhirnya dia pun mekar alias sembuh, menjadi pribadi yang jauh lebih menawan. Alasan kedua, balloon flower mempunyai beberapa makna, yaitu cinta abadi, ketulusan, dan keanggunan. Semua sifat itu sangat cocok dengan karakternya Lihua, di mana setelah anaknya meninggal dan dia jatuh sakit, Lihua sama sekali tidak menyalahkan siapa-siapa dan dia menerima takdirnya. Hal ini ngebuat Lihua tetap elegan sebagai salah satu selir kaisar, dan Mau pun memuji sifatnya Lihua. Lanjut, bunga keempat disebut bunga violet atau sumire, yang kalau di Indonesia disebut bunga sukma. Bunga ini muncul di episode 5 ketika Mau bercerita ke Jinshi mengenai alasan kenapa dia sengaja membuat wajahnya terlihat jelek. Lalu kita diperlihatkan bunga violet yang diinjak seseorang. Nah, alasan kenapa bunga ini dipakai sebagai simbol lumayan sederhana, karena bunga violet adalah bunga kecil yang tidak mempunyai tangkai dan tumbuh langsung di atas tanah. Karena ukurannya yang kecil dan sering tumbuh di atas tanah, ngebuat bunga ini mudah untuk terabaikan dan tidak menutup kemungkinan kalau bunga ini bisa saja terinjak oleh orang lain. Bunga ini dipakai sebagai simbol untuk menggambarkan situasi Mau yang sengaja ngebuat dirinya terlihat jelek, sehingga para pria jahat tidak tertarik dalam tanda kutip memetik Mau. Makanya di sini Mau ngomong kalau perempuan yang pendek, kurus, dan jelek sangat jarang menjadi target pria jahat, sama seperti bunga violet tadi yang terlalu kecil sehingga sering terabaikan. Atau bisa juga sebaliknya. Dalam bahasa bunga violet bisa berarti 3 hal, yaitu cinta kecil, kebahagiaan kecil, dan ketulusan. Dalam konteks ini, sepertinya makna bunga violet yang dipakai adalah kebahagiaan kecil, di mana ini merefer ke kehidupan para perempuan di distrik hiburan yang mencoba untuk hidup bahagia. Namun kebahagiaan kecil mereka bisa hancur kapan saja akibat banyaknya pria jahat
jahat yang berkeliaran. Sama seperti bunga violet yang mencoba tumbuh di atas tanah, namun dapat hancur dengan mudah akibat diinjak oleh manusia. Lanjut, bunga kelima adalah Hinagiku atau bunga Daisy. Bunga ini muncul di episode 6, tepat setelah opening animenya selesai, dan bunga ini muncul lagi di dalam ruangannya Lishu di episode 7. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau bunga Daisy dipakai sebagai simbol untuk karakternya Lishu, sama seperti bunga balloon flower yang dipakai sebagai simbol untuk menceritakan Lihua. Untuk bunga Daisy ini, gue tidak begitu paham ya maksudnya merefer kemana. Tapi kalau gue coba tebak, sepertinya bunga Daisy merefer ke salah satu sifatnya Lishu, yaitu terlalu polos, sampai-sampai dia dibully sama pengikutnya sendiri. Soalnya, salah satu makna bunga Daisy adalah kepolosan dan kemurnian. Makna lain dari bunga Daisy adalah awalan yang baru, di mana ini bisa saja merefer ke kasusnya Lishu, yang awalnya merupakan selir dari kaisar sebelumnya. Namun setelah kaisar meninggal, Lishu pun pergi, dan setelah beberapa saat, Lishu malah kembali dalam tanda kutip untuk memulai awal yang baru, sebagai selir untuk kaisar yang sekarang. Lanjut, bunga keenam disebut Hototogisu atau Japanese Thought Lily. Bunga ini muncul di bagian paling awal episode 8, tepat setelah opening. Kalau menurut video orang Jepang yang gue sebutkan di awal, bunga Hototogisu mempunyai dua makna, yaitu selamanya menjadi milikmu dan juga niat tersembunyi. Dari dua makna tadi, niat tersembunyi sangatlah cocok untuk menggambarkan cerita di episode 8 ini, di mana semua orang yang ada di rumah bordil saling bekerja sama untuk diam-diam membunuh salah satu pelanggan yang kurang ajar. Selain nama bunga, kata Hototogisu juga merefer ke nama burung yang disebut Little Kuko. Dan kalau kalian gak tahu, Little Kuko adalah judul lagu yang si perempuan ini lantunkan. Makanya ketika dia melantunkan lagu ini, kita diperlihatkan scene dua ekor burung yang lagi terbang. Ini juga adalah lagu yang sama dengan yang emaknya mau nyanyikan di episode 23. Ngomongin soal lagu, soundtrack yang dipakai ketika mau menceramai Lishu dan juga pelayannya yang ada di episode 6 adalah musik yang berjudul Daisy. Lalu soundtrack yang dipakai ketika kita diperlihatkan ilustrasi bunga violet diinjak di episode 5 adalah musik yang berjudul Violet. Dan soundtrack yang dipakai ketika mau pertama kali melihat Fuyo menari di atas tembok adalah musik yang berjudul Fuyo. Jadi antara musik, karakter, dan cerita semuanya sama-sama menggunakan bunga sebagai simbol. Inilah yang gue maksud di awal tadi, di mana anime Kosuria bukan cuma sekedar menggunakan bahasa bunga sebagai simbol di animenya. Lanjut, bunga ketujuh disebut Nanten atau Nandina domestica atau juga disebut Heavenly Bamboo alias bambu surga. Bunga dari tanaman ini tidak pernah muncul di anime, tapi yang muncul justru buah berinya. Kalau kalian gak tahu, buah beri merah yang muncul di episode 9 adalah buah beri dari tanaman Nandina ini, dan yang muncul di opening adalah bunganya. Dalam bahasa Jepang, kata Nandina bisa berarti membalikan kesulitan atau membalikan kemalangan. Lalu kata Nanten bisa berarti mengatasi kesulitan. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau bunga ini merupakan simbol akan semua masalah, kesulitan, serta kemalangan yang telah dilalui para karakter Kosuria sejauh ini. Dan mau mengingat kembali semua masalah tersebut ketika dia memikirkan mengenai kematian. Dan bunga terakhir yang muncul bernama Rengetsu Tsuji atau Renge Azalea. Kalau secara visual, bunga ini baru muncul di episode 11, yaitu tepat setelah opening. Tapi secara audio, nama bunga ini sudah muncul sejak awal episode 10, tepat setelah opening juga, di mana kita diperlihatkan selir duo yang lagi duduk di atas tembok, dan musik yang terputar di backgroundnya berjudul Renge Azalea. Bunga ini yang jadi plot dasar untuk cerita di episode 10 dan 11, bahkan sampai ke episode 12, di mana anaknya duo mati setelah Feng Ming meminumkan madu dari bunga Renge Azalea. Episode 10 dan 11 bercerita mengenai Mau yang mencoba mengungkap misteri yang disembunyikan Feng Ming, dan episode 12 bercerita mengenai dampak yang Mau terima setelah kasusnya Feng Ming terselesaikan. Oke, sampai sini 8 bunga yang melambangkan plot anime Kosuria akhirnya selesai. Sekarang mari kita pindah ke tumpukan bunga berikutnya yang merupakan simbol dari para karakter perempuan di anime ini. Bunga paling bawah namanya Plum Blossom atau kalau dalam bahasa Cina disebut Mei. Sesuai dengan namanya, bunga ini merupakan simbol untuk karakternya Mei Mei. Bunga kedua adalah bunga Chrysanthemum, dan bunga ini sepertinya adalah simbol untuk karakternya Joka. Soalnya bunga ketiga yaitu Magnolia harusnya merefer ke Pairin, karena dalam bahasa Cina namanya Pairin berarti white bell atau lonceng putih. Makanya dia disimbolkan sebagai bunga Magnolia berwarna putih. Buktinya bisa kita lihat di episode 12, di mana kita diperlihatkan Mau yang lagi dikelilingi 3 kakak perempuannya, dan scene berikutnya menampilkan bunga kuning yang dikelilingi 3 bunga tadi. Dilihat dari urutan paling kiri sampai paling kanan, posisi mereka sesuai dengan urutan bunga ini, di mana Mei Mei berada di sebelah kiri, sama seperti posisi bunga Plum Blossom. Lalu Pairin berada di tengah, sama seperti bunga Magnolia putih, dan paling kanan ada Joka, sesuai dengan posisi bunga Chrysanthemum. Nah, ngomongin soal Plum Blossom, salah satu makna bunga ini adalah kegigihan. Inilah yang jadi alasan kenapa di episode 21 kita diperlihatkan Pairin yang lagi baca surat dari Lihaku. Dan di sini terlihat kalau Pairin sedang memegang cabang Plum Blossom. Bunga tersebut merupakan simbol
simbol kalau Lihaku masih gigih dan belum menyerah untuk membeli Pairin dan menjadikannya sebagai istri. Lanjut ke bunga berikutnya, di sini kita diperlihatkan 4 bunga lagi. Dari yang paling bawah adalah bunga Cattleya, bunga Suzuran atau bunga Lily of the Valley, bunga Balloon Flower, dan bunga Peony. Keempat bunga ini merupakan simbol untuk keempat selir kaisar, dan scene bunganya bisa kita lihat di episode 5. Di sini bisa kita lihat kalau selir Ah-duo disimbolkan sebagai bunga Cattleya, lalu selir Lishu disimbolkan sebagai bunga Suzuran, selir Lihua disimbolkan dengan bunga Balloon Flower, dan selir Gyokuyo disimbolkan sebagai bunga Peony. Dan bunga terakhir di opening pertama Kusuria adalah bunga kecil berwarna kuning yang disebut Creeping Wood Sorrel atau Sleeping Beauty. Bunga ini sangat cocok untuk melambangkan karakternya Mao Mao yang aslinya cantik namun memilih menyembunyikan kecantikannya. Berhubung mayoritas bunga tadi merupakan simbol dari para karakter wanita cantik di dunia Kusuria, ini artinya scene bunga kuning ini mau ngasih tahu kita kalau di balik para wanita cantik masih ada wanita lain yang memilih menutup diri, dan dia adalah Mao Mao. Tapi ketika wanita itu menampakkan dirinya, dia pun akan tampak cantik sama seperti Sleeping Beauty yang juga dapat mekar dengan cantik. Makanya di scene ini kita diperlihatkan Mao Mao yang menari sambil ditemani banyak daun bunga berwarna kuning yang sedang bertebaran. Selain Sleeping Beauty, di episode 23 terungkap kalau bunga ini mempunyai nama lain, yaitu Nekwashi atau Cat Foots yang berarti kaki kucing. Nah, namanya Mao Mao dalam bahasa Cina berarti kucing. Inilah yang jadi alasan kenapa Mao Mao sering banget kelihatan kayak kucing. Lalu di episode 3, Gao Shun memanggil Mao Mao dengan nama Xiao Mao, yang kalau diartikan berarti anak kucing. Di episode 3 ini, Mao Mao agak kaget ketika Gao Shun manggil dia dengan nama Xiao Mao, karena setelah gue cari tahu, ternyata nama panggilan Xiao setara dengan nama Chan kalau di Jepang. Nah, itu tadi detail bunga yang ada di opening pertama anime Kusuria. Seperti yang gue bilang tadi, 90% detail konten ini cuma ngebahas soal bunga doang. Sekarang mari kita bahas soal detail bunga yang ada di opening kedua Kusuria. Kalau opening yang ini gampang, soalnya cuma ada 4 bunga yang muncul di opening kedua ini. Bunga pertama yang muncul adalah Mandrake atau Datura atau Thorn Apples atau Angel Trumpet. Bunga ini muncul di bagian awal opening, di mana kita diperlihatkan Mao Mao yang lagi berada di tengah padang rumput, dan ada bunga putih yang tertiup angin. Lalu bunga ini muncul lagi di bagian akhir opening, di mana kita diperlihatkan bentuk bunga ini secara utuh. Bunga ini lalu muncul lagi di episode 20 ketika Mao Mao mencoba menjelaskan alasan di balik hilangnya tubuh Suirei. Dengan kata lain, bunga Mandrake merupakan simbol untuk Suirei, dan semua plot yang bakalan terjadi di Kur 2 ini terjadi akibat tindakannya Suirei. 3 bunga sisanya adalah bunga berwarna biru, merah, dan kuning, yang mana ini merupakan simbol untuk Mao Mao, emaknya, dan juga bapaknya. Sama seperti opening pertama, Mao Mao disimbolkan sebagai bunga Wood Sorrel, yaitu bunga yang berwarna kuning. Nah, di opening kedua ini, ada satu scene yang tidak ada di animenya, yaitu scene tangan orang yang lagi memegang sesuatu, dan di lengannya terdapat bunga Wood Sorrel. Scene ini sebenarnya sempat muncul di bagian awal episode 24, tapi diambil dari sudut pandang yang berbeda. Scene ini diambil dari manga Kusuria chapter 36, ketika Lakan pertama kali melihat Mao Mao waktu dia masih kecil. Ketika mendekat, Mao Mao malah kabur ke bapak angkatnya, yaitu Luomen, dan muncullah scene ini di mana Mao Mao kecil memeluk Luomen sambil membawa bunga Wood Sorrel. Kemudian bunga warna merah adalah bunga Balsam yang menjadi simbol untuk emaknya Mao Mao, yaitu Feng Xian, dan bapaknya Mao Mao yaitu Lakan disimbolkan sebagai mawar biru. Di episode 23, Lakan menjelaskan kalau Feng Xian adalah wanita yang tampak seperti bunga balsam, bunga yang dapat rusak jika tersentuh. Deskripsi inilah yang digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan kisah hidupnya Feng Xian, yang hidupnya malah terpuruk setelah dia dalam tanda kutip disentuh oleh Lakan. Nah, kalau untuk mawar biru, yang satu ini lumayan rumit. Di episode 22, Jinshi dan Mao Mao lagi ngomongin soal mawar biru ini, dan di sini terungkap kalau tidak ada yang namanya mawar biru. Mao Mao pun ngomong, alasan kenapa bisa ada mawar biru di istana, pasti karena ada orang iseng yang nyiram air biru ke mawar. Lalu kita pun diperlihatkan scene Lakan yang lagi tanam mawar biru. Scene Lakan dan kalimatnya Mao Mao ini mengindikasikan kalau Lakan adalah orang yang menyebarkan mawar biru di istana. Lalu, alasan kenapa Lakan kepikiran untuk bikin mawar biru langsung terjawab di scene berikutnya, di mana Mao Mao ngomong kalau mawar biru mungkin saja digunakan untuk menarik perhatian perempuan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau Lakan kepikiran untuk membuat mawar biru karena mawar itu pengen dia berikan kepada Feng Xian. Inilah yang jadi alasan kenapa Lakan disimbolkan sebagai mawar biru. Oke, gua rasa sudah cukup nih ngomongin soal bunga di anime Kusuria. Sekarang mari kita masuk ke bagian detail visual di anime ini. Meskipun cuma sedikit, tapi setidaknya masih ada. Detail pertama di episode 2, Mao Mao diperintahkan untuk ngebuat obat peningkat gairah, dan Mao Mao pun ngebuat kue coklat. Lalu setelah dia ngasih obat itu kepada selir Gyokuyo, Mao Mao malah sempat digoda oleh Jinshi, dan setelah itu scene pun berpindah ke arah kue buatannya Mao Mao. Nah, di scene ini bisa kita lihat kalau hanya ada 5 potong kue yang tersedia.
Tapi kalau kalian perhatikan scene sebelumnya, yaitu scene yang ini, di sini terlihat kalau harusnya ada 6 potong kue di atas piring. Ini berarti satu potong kue itu sudah dimakan sama Jinshi, dan scene Jinshi yang lagi makan kue bisa kita lihat di scene ini. Lanjut detail ketiga, di episode 8, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter baru yang berasal dari rumah bordil lain. Dan salah satu karakter yang diperkenalkan adalah bocah perempuan ini. Tapi meskipun dia baru diceritakan di episode 8, sebenarnya bocah ini sudah sempat muncul di episode 7, yaitu di scene ini. Detail keempat, di episode 16, Momo diberi tugas untuk menyelidiki keluarga penempa yang sedang bermasalah setelah bapak mereka meninggal. Dan di dekat tempat kerja si penempa terdapat pohon chestnut. Nah, di pertengahan episode, kita sempat diperlihatkan gambar 3 biji chestnut yang tergeletak di tanah. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau ketiga anaknya si bapak penempa disimbolkan sebagai pohon chestnut. Makanya ada scene si bapak penempa yang lagi ngeliat ke arah pohon chestnut, dan si anak paling bungsu ngomong kalau bapak mereka sama-sama melihat mereka bertiga setara. Lalu, alasan kenapa keluarga mereka disimbolkan sebagai pohon chestnut? Karena dalam budaya Cina, pohon chestnut merupakan simbol untuk persatuan keluarga. Sesuai dengan harapan si bapak penempa, di mana dia ingin ketiga anaknya bekerja sama untuk bisa melanjutkan usahanya. Detail kelima, masih di episode 16, awalnya gue heran nih, kenapa bekas akuarium yang ada di atas laci bentuknya kotak, padahal bentuk akuariumnya bulat. Tapi setelah gue perhatikan scene ini, ternyata bagian bawah akuariumnya memang berbentuk kotak. Detail keenam, di episode 22, terungkap kalau ternyata Lakan tidak bisa membedakan wajah seseorang, dan di mata dia, wajah seseorang tampak seperti batu go, di mana batu go putih merupakan penanda kalau orang itu adalah perempuan, dan batu go hitam merupakan tanda kalau orang itu adalah laki-laki. Nah, kalau kalian sadar, selama Lakan bermain Go dengan Feng Xian, Lakan selalu menggunakan batu berwarna hitam dan Feng Xian menggunakan batu putih, sesuai dengan cara Lakan memandang orang lain, di mana putih untuk perempuan dan hitam untuk laki-laki. Detail yang lain, karena Lakan tidak bisa membedakan wajah seseorang, otomatis dia akan lebih berfokus ke bagian tubuh orang lain, dan salah satu yang paling dia perhatikan adalah kuku. Makanya di bagian akhir episode 22, Lakan ngomong kalau dia pusing ngelihat warna kuku merah di mana-mana, dan salah satu ciri yang paling Lakan ingat dari Feng Xian adalah warna kukunya yang tampak indah. Dan akhirnya kita masuk juga di detail terakhir. Untuk detail terakhir ini gue pengen ngomongin soal jari kelingkingnya Mau Mau. Semenjak episode 22, kita diberi kode kalau jari kelingkingnya Mau Mau sepertinya pernah dipotong. Dan di bagian akhir episode 24, Mau Mau sendiri yang ngomong ke Jinshi kalau jari kelingking bisa dipotong dan bakal tumbuh kembali. Nah, meskipun versi anime berkali-kali ngasih lihat jari kelingkingnya Mau Mau, tapi animenya sama sekali tidak pernah ngasih lihat kalau ada yang aneh dengan jari kelingkingnya Mau Mau. Padahal kalau kalian baca versi manga Kusuria, berkali-kali kita diberitahu kalau kuku di jari kelingkingnya Mau Mau melengkung. Nah, detail kuku ini memang tidak kelihatan di dalam animenya, tapi justru kelihatan di opening animenya. Kalau kalian perhatikan scene ini, di sini kelihatan kalau jari kelingkingnya Mau Mau rusak. Sangat jauh berbeda dengan scene jari kelingking Mau Mau yang ada di bagian akhir episode 22. Padahal kedua scene ini hampir sama persis. Nah, itu tadi sedikit detail untuk anime Kusuria season 1. Setelah sekian purnama, akhirnya gue nonton juga anime yang satu ini. Dan gue lumayan pusing ketika nyari detail soal bunga-bunga ini. Tapi semoga saja konten ini worth it buat kalian yang nonton. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia nonton konten-konten gue. Dan sorry kalau sudah lama sekali tidak ada konten detail kecil. Sekali gue buat konten begini tuh makan waktu banyak banget. Bisa sampai 2 minggu cuma jadi 2 konten doang. So, mohon pengertiannya. Mungkin itu saja untuk video gue kali ini. Kalau kalian mau support gue, bisa dengan like dan share video ini. Bisa juga dengan gabung membership ataupun nyawer lewat Saweria. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video-video yang lain dan bye-bye. Hanani nate, no nani, no nate.